Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rafiq Bagas Sumoro dengan NIM 21103040055 ingin mencoba mempresentasikan sebuah subtema yaitu perselisihan hubungan industrial. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum ketenaga kerjaan. Nah, dalam perselisihan hubungan industrial ini kami membagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah mengenai asal usul atau sejarah histori mengenai hubungan industrial. Kemudian bermacam-macam jenis perselisihan yang terjadi dalam hubungan industrial. Yang ketiga adalah penyelesaiannya, akomodasinya. Bagaimana dalam penyelesaian hubungan industrial itu sesuai dengan aturan atau tahapan yang berlaku. Kalau kita mengacu terhadap sejarah histori hubungan industrial, itu kita bisa melihat dalam legalnya dulu. Kenapa saat kontemporer ini harus ada sebuah rumusan peraturan hubungan industrial yang terbarukan? Yaitu kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 mengenai penyelesaian perburuan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 mengenai pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta, itu tidak relevan dan tidak ada perkembangan yang lebih lanjut, lebih masif mengenai perkembangan keadaan dan kebutuhan yang terjadi atas perselisihan industrial. Ini yang dijatuhkan dalam ini. Makanya dalam pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tentang ketenaga kerjaan menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha, antara buruh berdasarkan perjanjian kerja yang punya unsur pekerjaan, upah, dan perintah berdasarkan perjanjian kerja yang antara pekerja dan pengusaha. Yaitu apa ini? Ada hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Nah, yang dituntut daripada pekerjanya adalah upah, kesejahteraan yang dibalas dengan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, pengusaha juga dengan dia mendapatkan sebuah hasil yang didapatkan daripada buruh-buruh tersebut, dia juga harus memenuhi apa-apa yang disepakati oleh yang dijanjikan oleh para perusahaan oleh pekerja-pekerja tersebut. Makanya secara legal terdapat sebuah hubungan industrial. Nah, kalau kita mengacu lebih lanjut, sebetulnya hubungan industrial di Indonesia itu bagaimana kan? Nah, uniknya ini merupakan keputusan daripada mantan menteri, yaitu Bapak Sudomo, yaitu Bapak Sudomo, Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Itu hubungan industrial yang terjadi di Indonesia itu dinamakan dengan hubungan industrial Pancasila. Nah, prinsip hubungan industrial Pancasila yaitu adalah memaksudkan agar permasalahan atau sengketa di bidang tenaga kerjaan harus diselesaikan melalui prinsip hubungan industrial Pancasila. Yaitu apa? Yang mencakup prinsip-prinsip atau asal-asal dalam lima sila-sila dalam Pancasila. Nah, dalam penjabarannya terdapat keadilan sosial, terdapat permusyawaratan, terdapat sebuah satuan kan. Itu merupakan implementasi daripada sila-sila penjabaran yang diperas dalam hubungan industrial Pancasila yang digalakan oleh Bapak Sudomo. Nah, apa yang menjadi sebuah kondisi ini itu adalah dengan adanya nilai manifestasi keseluruhan sila-sila Pancasila dan undang-undang akan tumbuh dan berkembang kepribadian dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, itu kan merupakan sebuah hal yang sangat-sangat patriotisme, sangat-sangat nasionalisme. Makanya sebenarnya Indonesia itu sudah memiliki sebuah gagasan yang luhur dan arif. Tapi juga bagaimana kita sendiri dalam menjalankan roda-roda unsur-unsur tersebut. Setelah itu kita lanjut kepada sebuah pengertian perselisihan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu terdapat sebuah jenis-jenisnya ya, yang perselisihan industrial ini. Ada perselisihan hak. Apa itu perselisihan hak? Yaitu menegaskan bahwa perselisihan adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan, penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Misalnya gini, terdapat sebuah perusahaan yang membayar gaji terhadap pekerjanya, tetapi pekerja itu tidak bisa menerima karena gaji itu mungkin kurang ya, yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dalam legal atau perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan pekerja. Itu merupakan contoh dari perselisihan. Kemudian contoh dari perselisihan kepentingan dalam definisinya adalah bahwa perselisihan kepentingan yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Yaitu misalnya gini, kita memiliki sebuah contoh gini. Dalam sebuah perusahaan secara sepihak dia meningkatkan atau menambah durasi jam lembur orang buruh, tapi buruh itu cara legal secara tersebut tidak mengetahui mengenai hal tersebut, dan buruh itu merasa merugikan bahwanya dengan gaji yang saya dapatkan seperti biasanya tapi dengan durasi lembur yang lebih, itu kan terdapat perselisihan yang kita bisa bilang perselisihan kepentingan antara perusahaan mungkin untuk meningkatkan sebuah bahan-bahannya karena pasarnya luas, tapi kan dalam sebuah buruhnya terugikan karena durasi yang panjang tapi tidak mencukupi gaji yang sesuai dengan durasi. Kemudian dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja. Ya ini kalau kita bisa tahu ya, definisinya kan
Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Ya contoh mudahnya adalah PHK. Tiba-tiba karena ada sebuah mungkin perusahaan pahit, enggak. Orang yang di PHK itu tahu perusahaan itu tidak pahit, perusahaan itu sedang untung. Tapi kok tiba-tiba buruh-buruh itu di PHK? Itu kan menjadi ada sebuah pertanyaan, kenapa? Perusahaan sedang profitnya kok, tapi kok banyak orang yang di PHK? Ini menyebabkan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Kemudian perselisihan antar serikat buruh dan perusahaan. Cara definisi yaitu adalah menegaskan bahwa perselisihan antara serikat buruh dengan buruh lain hanya dalam satu perusahaan. Ya kalau misalnya kita tahu ya, ada kasus dulu itu tentang undang-undang Ciptaker yang Omnibus Law itu. Itu kan buruh-buruh berserikat bersatu untuk melawan sebuah gagasan yang tidak bisa diterima secara mentah-mentah. Tapi kan terdapat juga pihak-pihak buruh yang mungkin karena dia merasa nasionalisme tinggi, dia juga mengkritik orang-orang yang mencoba untuk melakukan sebuah demo, sebuah aksi dalam UU Ciptaker itu. Itu kan terdapat sengketa di antara serikat-serikat buruh dan di antara perusahaan. Kalau kita bisa lihat modalnya kan gitu, antara perusahaan, antara buruh dan buruh, tapi yang berserikat. Kemudian terdapat penyelesaian peradilan hubungan industrial. Yang kita tahu bahwanya terdapat banyak sekali penyelesaian hubungan industrial. Nah, dalam penyelesaian itu terdapat satu tautnya atau nanti dilandaskan kepada pengadilan industrial. Tetapi ada salah satu yang tidak disandarkan kepada pengadilan industrial itu adalah yang arbitrase. Itu tidak disandarkan kepada pengadilan hubungan industrial. Itu yang mungkin bisa teknis. Nah, kita tahu bahwa dalam penyelesaian hubungan industrial terdapat pertama perundingan bipartit. Apa itu? Yaitu perundingan antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ya ini cara internal aja, ada perundingan yang mungkin semi legal atau ya secara kekeluargaan aja lah. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang itu mewajibkan ada tahap perundingan bipartit untuk semua jenis perselisihan hubungan industrial. Nah, yaitu selama 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari salah satu pihak menolak perundingan atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Maka dibuatlah perjanjian. Kita lanjutkan terhadap sebuah penyelesaian atau akomodasi dari perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, kita harus tahu ya bahwasanya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu ada perundingan bipartit. Yang pertama konsiliasi, arbitrase, mediasi, pengadilan hubungan industrial. Dan ada yang perlu kita highlight atau yang unik ya. Di semua keempat penyelesaian akomodasi hubungan industrial itu menggunakan atau nanti akan pada akhirnya disandarkan pada pengadilan hubungan industrial, kecuali arbitrase. Kita harus tahu bahwa arbitrase tidak disandarkan pada akhirnya kepada pengadilan hubungan industrial. Itu yang menjadi sebuah tanda kutip di sana. Kemudian yang pertama adalah pada perundingan bipartit, yaitu adalah perundingan antara buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Ini tidak ada pihak-pihak eksternal, tidak ada sebuah komisi, institut atau lembaga yang menengahi di antara buruh dan perusahaan, tapi ini diselesaikan secara internal aja, secara mungkin musyawarah, mufakat atau ya antar kekeluargaan. Nah, tapi dalam bipartit ini diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu mewajibkan ada tahap perundingan bipartit untuk semua jenis perselisihan hubungan industrial. Nah, kalau dalam bipartit ini memakan waktu paling tidak ada sebuah kayak senjata lah 30 hari. Tetapi kalau dalam sudah 30 hari salah satu pihak menolak berunding yang telah dilakukan perundingan, maka bipartit dianggap gagal. Nah, kalau tidak ada kesepakatan, jika perundingan selesai dan dicapai kesepakatan, ini kalau ada kesepakatan, berarti kalau ada kesepakatan yaitu tidak gagal. Maka perjanjian bersama yang telah melibatkan kedua pihak itu nanti didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Nah, makanya ini yang menjadi sebuah nanti finalnya atau gongnya itu di pengadilan industrial. Kemudian konsiliasi, yaitu adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsilator yang netral. Ini ada pihak ketiganya, entah itu dari lembaga, komisi atau seorang konsilator. Ini konsiliasi. Nah, kalau ada kesepakatan, maka ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, disaksikan oleh konsilator, kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum dalam mengadakan perjanjian bersama itu dia. Nah, ini kemudian lanjut kita karena waktu yang singkat di arbitrase. Yaitu apa? Arbitrase adalah hubungan industrial
yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan dan penyelesaian perselisihan antar serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industri melalui kesepakatan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat dan para pihak bersifat final. Ini pemutusan dari arbitrase. Ya ini adalah mencakup perselisihan kepentingan perselisihan antara serikat pekerja buruh dalam satu perusahaan. Ya seorang arbiter kan memutuskan untuk apa-apanya nanti diserahkan di arbiter itu. Jadi si yang bersengketa seperti perusahaan atau si buruh itu nanti hanya menunggu keputusan yang sudah dijelaskan oleh arbiter tersebut. Kemudian mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan industrial, dan penyelesaian perselisihan antar serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Ini cara mediasi adalah terdapat sebuah entitas lain yang menengahi, tapi juga akhirnya kalau perjanjian mediasi ini sudah diputus, sudah ada kesepakatan konsensi, tetap nanti akan dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak dan disaksikan oleh mediator, dan kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah setempat. Itu pada intinya. Nah, kalau kita lihat daripada tadi ada yang pertama, yang kedua, kecuali arbitrase itu kan, kecuali yang arbitrase itu ada nanti pada akhirnya akan diserahkan kepada pengadilan industrial setempat. Nah, apa itu pengadilan industrial setempat? Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Rumusan bahwa semua jenis perselisihan hubungan industri dapat diselesaikan lewat pengadilan hubungan industrial. Ini pasalnya adalah 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus. Yang pertama adalah mengenai perselisihan, yang terakhir mengenai kepentingan, dan lain sebagainya. Ini yang pengadilan hubungan industrial. Kalau kita secara panjang itu nanti terdapat pokok kerja, terdapat penutupan perusahaan, tapi karena waktu yang tidak cukup, maka kami akan akhiri sebuah pemaparan singkat ini untuk memenuhi tugas, memenuhi ulangan akhir semester hukum ketenaga kerjaan sampai sini saja. Kami ucapkan terima kasih terhadap ibu dosen yang telah membimbing kami. Semoga diberikan sehat walafiat dan ilmunya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.